Baiklah anak-anak semuanya, karena ini sudah jam 8 lebih. Baiklah anak-anakku semuanya, karena ini waktu sudah masuk jam 8. Mari kita mulai untuk kegiatan kita, acara kita pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, kepada salah satu ya dari kalian, pada satu tunjuk untuk memimpin doa pagi hari ini. Silakan kepada Mas Baim, ya silakan. Mas Baim untuk bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan dinyalakan mic-nya. Mas Baim, silakan dinyalakan mic dan videonya. Ya. Wah, lama nggak jumpa nih Mas Baim. Before study, let's play together. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa alhamdulillah la syarika lah. Asbahna ala fitratil Islam. Ibrahim hanifah maka minal musyrikin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah ya kepada Mas Baim yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, saya akan memberikan satu penyegaran ya di sini. Siapa yang tadi pagi sudah menata tempat tidurnya? Coba tunjukkan tangan kalian, angkat tangan ya. Yang tadi pagi sudah menata tempat tidurnya. Ya alhamdulillah ya, banyak sekali yang sudah bisa merapikan tempat tidurnya ya. Insya Allah dengan kalian merapikan tempat tidur di awal bangun tidur itu berarti kalian sudah menyelesaikan satu tugas kecil di awal kalian mengawali hari. Nah, insya Allah dengan menyelesaikan tugas itu, nanti tugas-tugas berikutnya insya Allah kalian akan bisa menyelesaikannya. Nah, untuk yang pertama, kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini akan dibuka oleh Ustadz Selamat ya, selaku pembuka pada pagi hari ini. Monggo kepada Ustadz Selamat kami persilakan. Baik, sudah 48 yang hadir di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Ustadz diberi kesempatan untuk bisa menyapa anak-anakku semuanya kelas 6A, 6B dan 6C ya. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita pertama kali mengadakan Zoom secara paralel untuk kelas 6. Baik, Ustadz akan menanyakan dulu kabar kalian ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku semuanya? Yang hidung tugas minggu yang lalu jadi tentang silakan dijawab dengan ketika Ustadz menanyakan kabar. Nah, tercilik. silakan dijawab dengan gini ya. Alhamdulillah.
Coba perhatikan Ustaz. Apa kabar hari ini anak-anakku? Maka dijawab bersama-sama. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Bisa enggak? Nah, coba kita ulangi bersama-sama ya. Apa kabar kalian hari ini anak-anakku semuanya? Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah. Anak-anakku mudah-mudahan pagi hari ini harapan anak-anakku semuanya dalam kondisi sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anakku hari ini adalah hari tanggal berapa sekarang? 19 ya. 19 Agustus 2021. Bertepatan dengan tanggal 10 Muharram ya. Kita harapkan anak-anakku hari ini melaksanakan puasa sunnah ya. Puasa Asyura. Harapan Ustadz, ya, mudah-mudahan hari ini semuanya anak-anakku bisa melaksanakan puasa Asyura. Luar biasa nih, puasa Asyura ini nanti barang siapa yang melaksanakan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram ini akan Allah balas dengan akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Ini luar biasa, makanya jangan dilewatkan ini ya. Puasa Asyura tanggal 10. Ya, baiklah anak-anakku, untuk hari ini nanti pembelajaran yang pertama ini adalah PPKN. Insya Allah nanti untuk materi PPKN itu akan disampaikan oleh Ustadzah Esti. Ya. Akan tetapi sepertinya ini anak-anakku belum konsentrasi ya. Ustadz akan melihat konsentrasi anak-anak semuanya. Kesiapan anak semuanya, ya. Coba ikuti Ustaz ya. Kita senam dulu, ya. Kita senam dulu, ya. Senam otak ya. Jadi kita senam otak, biar apa? Nanti anakku ketika nanti Ustazah Esti menyampaikan ini PPKN nanti semuanya sudah siap, ya. Sudah siap, sudah bisa konsentrasi. Nah, kita perlu senam dulu ya. Mari kita senam otak ya. Kita caranya. Kita punya kelingking ya, kelingking, kemudian jari jempol nih. Nantian kita tunjukkan ke arah kanan ya, yang tangan kiri dengan jari kelingkingnya, kemudian tangan kanannya jempolnya seperti ini. Nanti gantian ya, ini ke arah kanan, kalau ke kiri ya gantian seperti ini. Ya, kita coba ya, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, coba kita praktekkan bersama-sama. Nanti kita senam otak yang pertama ya, dengan menggunakan jari kelingking dan jari jempol. Ayo. Kanan, kiri, kanan. Ayo tunjukkan tangannya. Ayo. Kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, bisa semua ya. Nah, kita tambah satu lagi ya. Yang kedua, gerakan yang kedua. Nah, seperti menembak ya, menembak, kemudian tangan kirinya dua telunjuknya ya, kita angkat dua jari tengah dan jari telunjuknya seperti ini, gantian ya, yang tangan kanannya menembak ya, gantian seperti ini ya, seperti ini tidak, satu, nah bisa. Nah, mari kita praktekkan bersama-sama. Yang nembak tangan kanannya dulu ya. Yuk. 1, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ada yang kesulitan? Bisa semua ya. Ya, kita mulai dari gerakan yang pertama tadi ya. Yang pertama kita ulangi ya. Kita ulangi dari gerakan yang pertama ya. Masih ingat ya? Yuk. Gerakan yang pertama, senam otak. Yuk. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kita ganti gerakan yang kedua. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri,
kanan, kiri. Ya, baiklah. Ya, sepertinya anak-anak itu sudah konsentrasi semua ya. Sudah bisa semua. Berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku catatannya. Insya Allah nanti sebentar lagi untuk materi hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Esti. Ya. Demikian untuk mengawali kegiatan pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan anak-anakku sudah siap semuanya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Ustaz pamit dulu. Nanti akan untuk materi PPKN, Insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Esti. Ustaz akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak semuanya, tadi sudah diawali pembukaan ya oleh Ustadz Slamet. Untuk selanjutnya, tadi juga sudah dikasih penyegaran ya, semoga nambah semangat dan juga meningkatkan konsentrasi. Nah, untuk itu ada satu hal lagi yang akan saya sampaikan di sini sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan Ustazah Esti. Kita akan tepat gambar dulu ya. Siapa yang suka nanti saya kasih videonya. Bentar. Belum ketemu gambarnya, benar ya? Besok sekali ada Zoom di Mbak Cynthia gitu. Jadi mau diajari caranya. Oke, langsung. Ya. Masuk. Ini Ustaz jualan Malaysia. Coba kalian perhatikan di belakang Ustadz itu ada oke. Ada gambar apa? Lur. Bah, ada yang tahu ini gambar apa? Endok. Endok. Ada bilang endok. Itu coba endok atau telur kalau kita tusuk namanya apa? Ya boleh bersuara. Namanya siapa? Sate. Mbak Devani. Apa? Sate. Sate ya benar. Sate kemudian di samping kirinya Ustadz juga ada apa ini? Yang ini? Mana bambu? Jalan, kemudian di atasnya ada tulisan E dicoret sama dengan U. Nah, coba dari gambar yang ada di belakangnya Ustadz ini, kira-kira siapa yang bisa menebak, menerjemahkan gambar ini? Satu jalan. Ya, Satu jalan. apa tadi? Mas Arsya ya? Ya, benar. Jadi jawabannya adalah satu jalan. Ya, jadi di sini harapannya nanti kita semua, anak semua yang di sini itu punya satu jalan atau satu visi yang sama, satu tujuan yang sama, yaitu ingin belajar tentang materi PKN. Di situ materinya tentang hidup rukun atau persatuan dan kesatuan. Nah, nanti akan disampaikan oleh Ustazah Esti. Harapannya nanti kalian bisa menyimak. Jadi di sini ada beberapa peraturannya. Jadi ketika nanti Ustazah Esti sudah menyampaikan materinya, harapannya kalian bisa duduk tenang dan menyimak, dan jika sudah dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, kalian boleh bertanya. Demikian untuk selanjutnya, waktu akan kami berikan ke Ustazah Esti. Yang saya ganti dulu. Ya. Saat akhiri, Ustaz berikan sebelumnya ke Ustazah Esti. Monggo Ustazah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat semua ya. Amin, alhamdulillah. Sekarang semuanya membuka videonya. Biar kita bisa lihat kameranya, biar kita lihat wajahnya. Mas Nahdan, Mbak Husna, Mas Faris, buka kameranya. Kita foto bersama. Ya, biar terlihat yang sudah seger yang mana, yang baru bangun tidur yang mana. Lihat ya, Mbak Husna, Mbak Merva, mana Mbak Merva? Wah, Mas Fahri sudah seger nih, Mas Fahri. Mandi ya. Mama. Oke, lagi tak on video nih. Merahnya maksud kita dah ya, bukan videonya. Sudah semua ya. Baik, kita akan mulai hari ini mau mulai materi PPKN. Tadi sudah disampaikan Ustaz Santoso kalau kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan. Ya. Kita akan membagikan materinya. Kelas 6 di tema 2 ini kita akan belajar tentang makna persatuan dan kesatuan ya. Pasti semua dan itu persatuan dan kesatuan ya. Tidak boleh ribut, pasti begitu. Harus sama adik. Gitu ya Mas Belva? Ya. Kenapa kita harus belajar tentang materi ini? Nah, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat menyebutkan makna persatuan dan kesatuan. Kemudian kalian dapat menuliskan contoh penerapan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga dapat menuliskan manfaat hidup rukun sebagai wujud semangat persatuan. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, semuanya harus mempunyai pikiran yang sama kalau tujuan kita adalah untuk 3 hal yang kita bacakan. Sebelum nanti masuk materi, ternyata hidup dalam persatuan kesatuan itu juga ada dalam Al-Quran ya, dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya dan berpeganglah kamu semua pada tali atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Jadi sangat penting sekali ya, persatuan kesatuan itu bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan. Jadi kalau pas emosi atau marah dengan temannya, ingat ayat ini bahwa kita tidak boleh bercerai-berai ya, karena kita harus menjaga kerukunan. Persatuan dan kesatuan ini juga sudah ada sejak zaman perjuangan ya, zaman ketika bangsa Indonesia berjuang untuk bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Yang kemarin sudah kita peringati pada tanggal 17 Agustus dengan upacara virtual. Saya yakin semuanya bersemangat untuk ikut. Nah,
di dalam bangsa Indonesia itu pada masa itu, pada saat proklamasi itu juga Saya sedang suku yang hari kemarin. ya. Sebelum Ustaz lanjutkan, kita minta mic-nya dimatikan dulu semua. Ya, tidak ada yang pengen menggantikan Ustazah dulu. Baik. Nah, saat proklamasi itu juga rakyat Indonesia itu terdiri atas suku yang berbeda-beda. Tapi kemudian mereka bersatu untuk bisa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu merdeka. Bisa memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Mereka melupakan segala perbedaan yang ada, baik itu suku bangsa, bahasanya, ya, warna kulit dan sebagainya itu dilupakan agar bisa Indonesia itu menjadi negara yang merdeka. Ini adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kalian pernah melihat gambar ini ya tentunya. Nah, proklamasi itu dilaksanakan di rumah dari Bapak Presiden Soekarno. Ya, setelah proklamasi itu, kemudian rakyat Indonesia bersatu padu, bertambah persatuannya, bertambah kuat, sehingga tetap terjaga sampai saat ini. Maka ada pertanyaan, mengapa kita harus bersatu? Apa itu persatuan dan kesatuan? Nah, kita akan mulai mempelajarinya dari yang pertama. Pengertian dari persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Ya, satu itu utuh gitu. Persatuan dan kesatuan berarti bersatu dalam keberagaman. Artinya bersatu baik ketika kita berada dimanapun ya, misalnya kita berbeda suku, berbeda agama, kita tetap menjaga persatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi tidak ada ceritanya kalau kalian melihat budaya lain misalnya dari suku Papua, pakaiannya gitu ya, kalian kemudian mentertawakan itu. Harusnya tidak terjadi kalau kalian merasa bahwa kalian adalah orang Indonesia. Apa manfaat persatuan dan kesatuan? Nah, mari kita baca satu persatu. Manfaat persatuan dan kesatuan yang pertama, mempererat hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Kemudian yang kedua, kehidupan pribadi menjadi tentram. Kalau kita rukun, kita erat hubungannya di keluarga dan teman-teman, pasti hidup kita akan lebih tentram, tenang. Di rumah tidak ada keributan, tidak ada yang berebut, ya semuanya berjalan dengan baik dan tahu hak dan kewajiban masing-masing sehingga persatuan itu akan tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, mewujudkan hidup bermasyarakat dengan tentram dan damai. Jangan sampai di dalam masyarakat kita dikenal sebagai menjadi orang atau anak yang suka membuat keributan. Jangan sampai. Kita harus menjaga masyarakat di lingkungan kita agar hidup tentram dan damai, tidak ada keributan. Kemudian yang keempat, jelas memperkuat rasa persaudaraan. Ya, kemudian yang kelima, mempererat silaturahmi. Yang perlu kita sepakati bersama, Mas Mbak, mempererat silaturahmi itu artinya kita berkomunikasi dengan baik. Kalau kita bersatu, kita rukun, maka silaturahmi kita juga akan semakin erat. Ya. Nah, kemudian yang keenam, hilangnya konflik antara warga masyarakat. Jadi di dalam masyarakat tidak akan terjadi perselisihan gitu ya, yang harusnya tidak ribut,
apa-apa dibikin ribut. Jadi kalau persatuan dan kesatuan itu ada, maka akan hilang konflik antar warga masyarakat. Tidak akan ada lagi yang namanya keroyokan dan sebagainya. Nah, sebaliknya apabila persatuan dan kesatuan tidak terwujud, maka akan menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Apa saja toh dampak-dampak buruknya? Yang pertama, jelas menimbulkan permusuhan. Yang kedua, kehidupan bermasyarakat menjadi terpecah belah. Kemudian yang ketiga, kedamaian dan ketentraman hidup menghilang. Pasti kita tidak ingin itu terjadi ya. Ada yang ingin dalam masyarakat, dalam lingkungan kalian, kemudian terjadi keributan terus-menerus, pasti tidak ada yang ingin ya. Semuanya ingin hidup damai, tentram, tidak ada keributan. Nah, ini adalah dua gambar yang menggambarkan perilaku yang bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan. Gambar yang pertama, tawuran ya. Tawuran ini sering terjadi jika anak-anak dalam satu sekolah itu merasa paling baik. Jadi dia menganggap sekolah lain itu tidak baik, sehingga seringkali melontarkan ejekan-ejekan. Nah, itu menyebab jadi tawuran. Itu tidak boleh kalian lakukan, karena itu bukan contoh yang baik. Ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan. Begitu juga dengan gambar yang kedua, berselisih. Kita boleh loh, beda pendapat itu boleh. Ya. Yang satu bilang A pendapatnya, yang satu B, itu boleh saja. Tapi harus dibicarakan dengan baik, tidak usah saling berteriak, ya. Berteriak kemudian aku harus benar dan sebagainya. Karena kalau berbicaranya sampai berteriak, pasti nanti yang keluar adalah emosinya. Gambar yang ketiga adalah membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, dan golongan. Jadi ini sering terjadi ya, mungkin awalnya dianggap buruan. Kalian sering bilang, itu orang itu hitam ya, atau apa ya, itu suku mana tuh, agama itu nggak baik ya, lucu dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu akan menyebabkan perselisihan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, setelah semuanya tadi, ini adalah tugas kalian, yaitu untuk kalian menulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan yang ada. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi dihidupkan mic-nya apabila ada yang mau bertanya, silakan. Mas Belva mau tanya apa? Mas Lintang, mana ini Mas Lintang, wajahnya kok tidak terlihat? Belum mandi. Nadia kalau mau bertanya? Belum mandi. Terus Kalau sudah mandi. Ya, silahkan. tugasnya tuh gimana Us? Oh, tugasnya? Iya. Bentar, Ustazah share lagi tadi tugasnya. Jadi kalian menuliskan kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan berikut. Apa perbedaan yang ada? Itu kalian tulis di sini. Misalnya perbedaan agama, perbedaan budaya, begitu. Kemudian kalian menuliskan di sini bagaimana cara kalian menyikapinya. Ya, kemudian ditulis ini apa manfaat hidup rukun. Kemudian tugas yang kedua,
ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Jelaskan di dalam menceritakan pengalaman itu perbedaan yang ada apa, kemudian kegiatan yang biasa dilakukan bersama-sama apa gitu ya, itu diceritakan. Ceritanya yang agak panjang ya, jangan hanya 2 kalimat selesai. Silakan, ada pertanyaan lainnya? Tidak. Sudah cukup Mas Belva? Sudah cukup. Mbak Selo mau bertanya, Mbak Selo? Enggak, Us. Sudah siap mengerjakan tugas semua? Siap. Ada yang sudah belum pernah ketemu sebentar. Sudah tak melihat wajah-wajahnya. Oke. Ayo, semua siap dilihat Ustazah. Saya Saim tetap tidak terlihat. Jadi sudah bertugas padahal loh. Ya, Mas Lutfi rambutnya sudah mulai panjang. Oh, belum. Nadia, ada pertanyaan Mbak Nadia? Boleh dibuka mic-nya untuk menjawab. Nadia ada pertanyaan? Enggak, Us. Nah, sudah jelas? Karena sudah jelas, Ustazah yakin semua sudah paham, maka tidak ada yang menunda, tugasnya, ya. Setelah ini semuanya pasti langsung mengerjakan, sehingga nanti kalau sudah selesai langsung dikirim ke Ustazah, ya. Ya, Us. Semuanya sudah siap. Yang Ikhwan sudah mandi semua apa belum? Tuh kok nggak terlihat. Mas Hafid sudah mandi? Ya. Sudah, Us? Sudah. Ya, sip. Semuanya ada obrolan apa ya? Sebentar. Baik, Ustazah akhiri dulu untuk pembelajaran PPKN. Semuanya langsung mengerjakan tugasnya. Baik, nanti akan dilanjutkan bersama Ustadz Santoso. Karena tidak ada pertanyaan, pasti karena semuanya sudah paham, ya. Tidak ada yang masih bingung. Silakan mengerjakan tugas. Ustazah ucapkan selamat belajar. Jangan lupa langsung mengirim tugas kalian. Ustazah akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ya, Ustazah Esti yang sudah menyampaikan untuk materinya, dan ini saya lihat di chat banyak yang menanyakan tugasnya yang mana ini, waduh bingung. Tadi belum sempat tak screenshot. Nah itu. Nah untuk tugasnya ini saya jelaskan lagi ya. Itu yang tugas yang pertama. Tugas yang pertama itu kalian mengerjakan buku tema 2 halaman 8 sampai dengan 9. Nanti biar Ustazah juga mengirimkan di grup kelas. Jadi nanti apa yang kita sampaikan di sini ya, kita sampaikan untuk tugas-tugasnya itu biar nanti juga disampaikan di grup kelas. Itu tugas yang pertama, itu halaman membaca halaman 8 sampai 9, kemudian mengerjakan halaman 10. Nah, tugas yang kedua juga mengerjakan halaman 10. Nah, nanti untuk yang kelas 6A bisa langsung cek di Classroom PPKN ya. Sudah Ustadz upload untuk tugasnya. Kemudian untuk yang
kelas 6B dan 6C nanti tugas akan diupload di grup kelas. Jadi nanti biar tidak bingung tugasnya yang mana. Nah itu sudah di sama Ustaz Esti ya. Tugas ada di grup kelas, kelas. Nah itu anak semuanya, terima kasih untuk partisipasi kita pagi hari ini. Kalian sudah berpartisipasi aktif dan sudah bisa kondusif. Insya Allah nanti kita kapan-kapan akan ketemu lagi lewat live Zoom ya. Bisa mungkin gabung seperti ini atau mungkin juga bisa per kelas A, B, C sendiri-sendiri. Nah, nanti kita lihat jadwal berikutnya. Dan jangan lupa nanti kita untuk yang kelas 6A dan B nanti masih ada pembelajaran bahasa Jawa. Dan yang kelas 6C, nanti PAIT ya, PAIT bersama Sada ST ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita siang hari ini, pagi hari ini, mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pagi hari ini bermanfaat dan bisa kalian gunakan untuk selalu senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Tak lupa di hari kemerdekaan ini, walaupun sudah lewat 2 hari ya, ucapkan Indonesia tangguh, maka akan menjadikan Indonesia itu menjadi tumbuh. Salam merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.